Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan episode terbaru Ahlan KBRI Riyadh. Pada podcast kali ini, seperti podcast-podcast sebelumnya, kita menampilkan profil-profil WNI profesional di Arab Saudi. Kali ini kita ngobrol-ngobrol tentang kopi dengan Pak Amir Rahim, seorang barista WNI barista di Arab Saudi. Apa kabar Pak Amir? Alhamdulillah kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana, lagi sibuk ya? Alhamdulillah lagi sibuk. Sorry nih, makasih juga kita udah bisa mengundang Pak Amir ke sini. Kita culik dulu sebentar dari kesibukan di kantor ya. Di kantor apa di kafe sih? Nah, itu yang selalu saya bingungin ya, karena kadang bisa menjadi kantor, kadang bisa menjadi workshop, kadang bisa menjadi pabrik. Oh gitu, macam-macam ya. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, kenalan dulu lah. Oke. Kenalan dulu ke pemirsa podcast Ahlan KBRI Riyadh ini. Pak Amir itu siapa, backgroundnya gimana, sekarang bekerja sebagai apa di sini? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi saya Amir Rahim Prantio. Saya sekarang sebagai head roaster di Social Cafe and Roastery di Riyadh, Saudi Arabia. Oke. Gimana awalnya bisa kerja sebagai barista atau roastery di Riyadh ini? Di Riyadhnya. Sebenarnya saya tuh dapat dari, bisa dibilang headhunter lah ya. Oh, oke. Headhunter. Jadi kebetulan ada salah satu ownernya nelpon saya. Waktu itu saya lagi berkarir di Kuwait. Oh, di Kuwait. Oh, jadi ini bukan negara pertama ya dari Indonesia ya? Ini ke negara Kuwait dulu. Itu ya ditawarin gimana. Awalnya sih sebenarnya mereka cuman ngobrol-ngobrol aja masalah instalasi mesin, terus udah gitu kira-kira pemasangan exhaust dan lain-lainnya. Dan di perjalanan ya mereka lebih tertarik untuk hire saya. Oke. Dan alhamdulillah karena saya butuh uang. Butuh uang. saya terima saja. Oh gitu. Jadi dulu kalau gitu mundur sebentar. Dari Indonesianya ke Kuwait gimana ceritanya itu? Kok bisa ke Kuwait? Waktu itu pas di Kuwait saya gabung di Persen Arabica itu karena emang ada pendaftaran di sana. Berawal tuh sebenarnya dari barista dulu di sana. Oke. Di Kuwait. Di coffee shop. Di coffee shop namanya Persen Arabica. Itu Persen global Arabica. chain. Okay. Lumayan besar kok. Jadi berawal dari barista dulu. Setelah 3 bulan, sebelum 3 bulan sih mereka ngangkat saya sebagai asisten training manager di sana. Di Kuwait? Di Kuwait. Setelah 5 bulan apa 6 bulan saya memutuskan untuk masuk di tim roastery. Nah, semenjak itu ya saya lagi lebih matengin di roastery sampai sekarang. Kalau background pendidikan gimana? Ini yang selalu ditanyain sama orang-orang karena rata-rata barista di Saudi, di Kuwait, dimanapun itu backgroundnya tidak ada kopi-kopinya nih. Okay. Saya backgroundnya sebenarnya di agroekoteknologi, jurusan manajemen sumber daya lahan. Oh, jadi Fakultas Pertanian. Fakultas Pertanian. Sarjana Pertanian dong. Sarjana Pertanian. udah S2 juga kan? Pertengahan. Pertengahan tuh maksudnya? Pertengahan. Jadi baru semester 2 karena ya terkendala uang dan juga saya sudah malas untuk kuliah. S2-nya apa S2-nya? Ilmu perlindungan tanaman. Oke, ya mirip-mirip lah kan, kopi kan tanaman. Iya. Saya kira nggak akan disinggung, Mbak. Keringetan loh itu, keringetan. Nanti kan takutnya dilihat sama ayah saya terus bilang kayak, bukannya dilanjutin. Oke, kalau gitu kita skip ya, belakang gitu ya. Kita lanjut kalau gitu. Nah, terus tadi tuh dari Kuwait ke Arab Saudi, terus dari sini berarti udah berapa tahun nih di Arab Saudi? Sekarang udah 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Jadi setelah pandemi lah ya bergabung. Setelah pandemi ya. Pas saya kloter pertama. Pas mereka baru buka kan Desember apa November gitu, saya yang pertama dikirim sini. Oke. Betah di Saudi nih ya? Alhamdulillah betah semenjak punya anak dan istri ya. Oh, nemu jodoh di sini ya? Iya. Oh iyalah, kalau gitu udah inilah paten lah. Jangkarnya udah diturunin. Udah. Jadi ada alasan untuk pulang kalau kerja. Oh betul ya. Udah berapa bulan Faisal sekarang? Anak jalan 7 bulan ini. 7 bulan. Belum bisa jalan masih ya? 7 bulan. Belum bisa jalan. Harusnya dibawa ke sini. Harusnya. Karena mungkin dia juga ada yang ingin diobrolkan mungkin. Bisa juga ya jadi narasumber podcast.
Oke. Terus nih ini tentang barista nih. Hmm. Saya awam tentang barista nih ya, tentang perkopian gitu. Saya pernah dengar tuh ada berbagai macam spesialisasinya ya. Yang tadi roastery, kemudian apa aja sih jenis-jenisnya itu? Oke, jadi sebenarnya di kopi industri ini kita cabangnya banyak, mulai cabang dari hulu ke hilir. Iya. Mulai dari pertanian, pasti tadi yang seharusnya saya ke sana. Setelah pertanian kita juga ada di bagian prosesor, Oke. di mana dia yang mengolah hasil pertaniannya menjadi green bean. Oke, green bean. Terus kita juga ada trader di situ Mhm. yang mengirim dari producing country ke consumer country. Trader mungkin sama importer juga sama. Setelah itu masuk ke roastery, yaitu saya Oke. sendiri di sini, di mana kita mengolah dari green bean ke roast bean. Oke. Oh, Oke. oke. Nah. Green bean itu benar-benar green warnanya. Sebenarnya nggak green banget. Hah? Nah, itu ada yang kuning juga, Oh, oke. ada yang yellowish lah kalau mereka bilang, ada yang yellowish, ada yang greenish kayak gitu. Itu tergantung prosesinya, nanti kita mungkin bakal kita bahas. Dari roastery ada yang barista itu, di mana mereka yang punya role untuk menyeduhnya, memberikan kepada customer dan lain-lain sebagainya. Oke. Hmm. Terus kalau yang sering orang pahami ya, dan saya pahami juga, yang disebut barista itu dia yang bikin kopi dari mesin kopi gitu loh. Iya, betul. Gitu. Tapi sebelumnya itu juga banyak yang ini ya, yang berperan gitu ya. Roastery itu di coffee shop juga, roastery. Coffee shop bisa di coffee shop, bisa biasanya kalau misalnya micro roastery banyak di coffee shop. Ada juga yang producing roaster, dia yang roasting udah beratus-ratus kilo mungkin per harinya. Seperti itu. Kok ada namanya suka coffee and roastery gitu. Coffee shop atau cafe and roastery gitu ya. Itu emang beda ya? Ya biasanya mereka ya karena produksi roast bean juga, jadi mereka ada roastery and cafe kayak gitu. Kalau di tempat kerja sekarang sosial itu? Cafe dan roastery. Cafe dan roastery. Ada ini nggak contoh-contoh ini dong? Tunjukin. Contoh-contoh kopi. Oh iya. Iya kan udah bawa kan sebenarnya kan. Kebetulan ini saya bawa beberapa, ada dari Rwanda, ada Indonesia juga. Oh iya. Ya, ada Indonesia juga. Ini kebanggaan kita. Coba kita lihat dong satu-satu dong. Oke. Ini kopi Gayo dari Indonesia. Dari Indonesia. Ini dijual kayak gini di dijual. Oh, oke. Ini berapa gram ini? Itu 250 gram. Ini masih bin ya bentuknya masih ya? Masih bin, bisa dibuka juga kok. Oh, jangan dong. Nggak apa-apa dong. Terus apa lagi nih? Ini dari Indonesia. Nah, kita terus juga ada beberapa. Ini ada dari Rwanda. Ada juga yang dari Brazil. Oh, oke. Ada yang dari Ethiopia. Oke, Ethiopia ya terkenal ya. Iya, dan Kolombia. Oke. Ini semua yang roastery yang ada di sosial tuh ini. Sebenarnya 5 produk ini berarti. Enggak, sebenarnya kami masih banyak, cuman nggak cukup aja di tas. Oh gitu. Yang penting yang Indonesia lah ya di bawah. Yang penting Indonesia. Dari Indonesia ini cuma Gayo atau ada yang lain juga? Saat ini masih Gayo. Rencana sih next ada 2 lagi. Dari Ijen. Saya lagi nunggu dari teman saya yang ngecekin lah produknya gimana. Dari Ijen. Dari Ijen itu di kawah Ijen itu? Ya, atau beda? Ya di lereng Ijen aja. Di lereng Ijen. Oke. Itu apa namanya tuh? Apa tuh? Yang kopi-kopi yang sangat spesial tuh apa namanya? Maksudnya? Maksudnya kalau kayak di Jawa Barat itu di gunung apa terus? Oh iya, di Jawa Barat kan ada Gunung Halu. Iya kayak gitu. Specialty apa namanya? Specialty coffee. Sebenarnya kalau ngomongin masalah specialty coffee itu bukan dari tempatnya, tapi dari kopinya sendiri. Jadi ada namanya Q grader. Nah, dia yang bagian sebenarnya dia di antara importir roaster dan prosesor. Dia yang bakal nge-grading setiap kopi yang udah dihasilkan prosesor. Oke. Jadi dia punya license untuk memberikan nilai. Jadi ketika dia mencicipi kopinya, dia bisa ngasih nilai kopi ini berapa skornya. Itu berdasarkan dari tingkat acidity-nya, sweetness-nya, balance bodinya, ya, namanya Q grader. Oke. Dan kopi Indonesia ini benar nggak ya salah satu yang the best in the world gitu? Kopi dari Indonesia ini enggak juga? Sebenarnya kalau dibilang di best on the world sih kita nggak bisa bilang iya, karena sekarang kayaknya untuk yang paling tertinggi masih kayak kopi-kopi dari Panama, Kolombia. Di kompetisi juga masih bersaing di sana. Sedangkan Indonesia kita masih belum cukup untuk sampai ranah itu. Masih
mesti banyak penelitian lagi untuk menuju ke arah situ gitu. Kenapa Indonesia? Kenapa Indonesia nggak masuk ke ranah itu? Mungkin sebenarnya ada beberapa faktor ya, dari variety kopinya sendiri, terus dari teknik processingnya sendiri dan lain-lain. Jadi masih banyak. Cuman kita sih believe lah, insya Allah Indonesia mungkin 5 tahun ke depan akan bisa bersaing dengan mereka. Oke. Ini ada tulisan apa ya? Mango, chocolate, maple syrup. Enggak, itu flavor aja. Jadi yang tadi saya bilang sama Q-grader itu ketika kita nyobain kopinya, dia akan mendapatkan sensasi dari perpaduan acidity dan sweetness sehingga menemukan rasa yang lebih kayak tropical fruits. Makanya mango. Ya, acidity yang tropical fruits. Ini kalau Rwanda apa nih? Apple, cherry, and sweet romantic. Aromatik ya. Sweet aromatic. Iya. Terus kalau apa ini dari Brazil? Nuts, chocolate and sweet. Banyak sekali ya kayak gini-ginian ya. Terus ini Mir, kalau di Saudi ini kan ada jenis kopi sendiri ya? Iya, Saudi Arabian coffee ya? Atau yang di gelas-gelas kecil itu loh, gahwa itu. Itu gimana? Itu kan kopi yang sama dengan ini kan? Itu ya bisa jadi kopi yang sama, hanya dengan teknik penyeduhan dan teknik roastingnya beda. Gimana tuh bedanya? Untuk di Saudi ini biasanya Arabic coffee itu mereka menggunakan teknik roasting yang lebih low lagi. Jadi dia belum first crack, belum tingkat kematangannya belum cukup untuk seperti ini. Dan cara penyajiannya juga penyeduhannya juga mereka digodok dengan air kan, dipanaskan sama air. Gitu. Bersama-sama kopinya. Beda dengan filter yang ini. Mereka kan terpisah pemanasan airnya dengan penyeduhan ekstraksinya. Dan itu diambil dari green bean juga ya? Maksudnya kok warnanya kuning-kuningan gitu atau enggak? Sebenarnya dia sebenarnya ada proses juga roasting itu dari ketika roasting itu ada beberapa stage, dari misalnya dia green beans, dari green terus mereka menuju ke yellow ke brown akhirnya ke dark yang seperti ini gitu. Nah, mereka tuh sebenarnya di antara yellow dan brown ini sendiri gitu. Nah, jadi makanya ketika diseduh warnanya kuning, beda sama kopi yang biasa kita temuin kan warnanya hitam. Nah, kayak gitu. Oke. Dan ada campuran yang lain ya? Ada cardamom dan apa? Saffron ya. Ada juga mereka menambahkan yang lainnya kayak clove dan lain-lain. Gitu. Ya. Makanya rasanya tidak kental kopinya itu ya. Jadi seperti jamu gitu ya. Iya. Kalau budaya minum kopi Arab nih, menurut pengamatan Mas Amir nih gimana? Arab nih sebenarnya salah satu negara konsumer yang besar juga di kopi. Kalau statistiknya gitu. Dikarenakan per kapita, iya, mereka besar per kapita. Dikarenakan apa itu? Mungkin karena budaya ya. Di sini juga tidak ada budaya malam minuman yang beralkohol, sehingga biar mereka tahan minum kopi. Mereka minum kopi ya. Begadangnya ya. Salat malam maksudnya. Iya, salat malam. Ya, jadi bayangin kan jam 3:30 mereka harus bangun untuk sholat subuh sampai malam. Isya itu kan mereka butuh energi dari kafein. Terus sekarang tuh kan banyak kedai-kedai kopi ya di Riyadh ini. Mereka itu saya lihat tuh hampir tiap bulan tuh ada aja yang buka baru atau tutup juga gitu sih sebenarnya. Memang itu fenomena yang baru ini terjadi, tren gitu ya, kedai kopi, atau memang dari dulu sudah begitu? Kalau untuk di Saudi ini sih sebenarnya tren cafe shop sih masih tergolong baru ya. Compare sama masih Indonesia, di sini masih tergolong baru. Dan permasalahan fenomena buka tutup sebenarnya dipermasalahin sama mungkin kekurangan telitian terhadap manajemen, terutama dengan cash flow dan lain-lain sebagainya. Kalau bandingin Indonesia gimana nih? Tren kopi Indonesia dan di Saudi gimana? Aku berani bilang Indonesia tuh sekitar 4-5 tahun lebih cepat dibandingkan Saudi. Gitu. Mulai dari, tapi untuk masalah peralatan, equipment, Saudi ini lebih advance daripada Indonesia. Teknologinya. Cuman untuk permasalahan tren, terus udah gitu research-nya dan lain-lain sebagainya, Indonesia tuh lebih maju. Bisa kita lihat aja dari kompetisi di Indonesia atau mungkin di cafe shop
teman-teman coffee shop di Indonesia itu mereka lebih advance. Di sini kalau kita lihat coffee shop, sorry bukannya ini ya, cuman paling apa Spanish latte, mungkin apa pistachio, cuman seperti itu. Tapi kalau misalnya kita ke coffee shop Indonesia, mungkin kita udah menemukan ada yang namanya signature beverage-nya mereka. Apa dengan apa dicampur dengan kopi. Mereka apa namanya membuat kopi itu lebih wah lagi gitu. Nggak cuma sekedar kopi dengan susu doang gitu. Oh gitu. Itu menu favorit di Riyadh kan khususnya ya, Spanish latte, Spanish latte dan pistachio latte kan, pistachio latte. Di Spanyol sendiri nggak ada tuh Spanish latte. betul. Ya kan? Saya sering baca artikel malah apa namanya? Ya mereka ngomong Spanish latte is not come from Spanish kayak gitu. Ya jadi Spanish latte ini saya pertama kali ketemu juga waktu itu 2017 pertama kali waktu pas di Kuwait. Apa ini Spanish latte? Ternyata. Padahal belajar tuh nggak ada tuh. Iya selama saya belajar. Cuman alhasil sih jadi seru juga gitu. Oke, ini turunin aja nih Mir, nih ngalangin wajah ganteng nanti nih kalau kelamaan di sini. Barangkali sosial mau jadi sponsor nih, kita tayangin lebih panjang nanti di sini. Oke. Itu bisa lah nanti dibuat proposalnya. Oke, kita lanjut ngobrol-ngobrol nih ya tentang tadi kan udah ngomongin Spanish latte, pistachio latte. Itu memang menu favorit lah pelanggan kafe di Riyadh ini. Terus tadi Amir juga cerita di Indonesia tuh SDM-nya lebih jago berarti ya. Bisa dibilang. Kalau di sini kalau saya kemana-mana nih ke coffee shop, hampir pasti ketemu orang Indonesia yang di barista itu ya. Emang lagi trennya meningkat ya barista Indonesia ke sini? Iya, kebetulan kebutuhan orang Indonesia di sini tuh lagi banyak. Kenapa? Mungkin karena Indonesia tuh kita lebih sering ngulik dan rata-rata SDM barista yang dari Indonesia ke sini mereka emang pure barista. Maksudnya pure barista itu apa tuh? Mereka maksudnya dari roots-nya dari awal itu emang bekerja sebagai barista. Di mereka Indonesia? hanya switch tempat. Oke. Nah, sedangkan banyaknya kan di sini orang switch karir. Nggak ngerti tuh saya gimana tuh. Maksudnya dia awalnya sebagai apa, tiba-tiba masuk ke sini bekerja sebagai barista. Ngerti. Jadi memang rekrutmen dari Indonesianya sebagai barista. Nah, kalau di sini banyak yang sebagai barista. Jadi mereka benar-benar ya udah mengerti mesin itu seperti apa, kopi itu harus diapakan, dan lain-lain. Itu di Indonesianya memang sebagai barista, dan sekarang semakin banyak barista di Indonesia, barista Indonesia yang bekerja di Arab Saudi, banyak yang menang kompetisi juga ya. Nah, alhamdulillah banyak. Kemarin kan misalnya kayak di Riyadh juara 1, 2, 3-nya orang Indonesia. Di Jeddah juga begitu ya. Iya. Terus Horeca yang di mana, yang di Korea atau di mana juga kan? Oh, di Oman juga sebenarnya kemarin kebetulan juara 2, 3-nya Indonesia. Jadi diborong tuh sama orang Indonesia. Kebetulan kita kayaknya semangat kita di Middle East besar. Itu jadi kan reputasi nama barista Indonesia itu kan menang di mana-mana tuh, jadi makin tertarik lah buat pemilik coffee shop untuk merekrut barista dari Indonesia kan. Ya itu berarti peluangnya cukup besar berarti ya buat barista Indonesia. Peluangnya cukup besar, cuman tinggal semangat orang Indonesia yang berangkat ke sini aja. Mungkin belum pada tahu, Min. Belum pada tahu. Kasih tahu dong teman-temannya. Sini gitu ke Saudi gitu. Jika Anda butuh silakan kirim CV di bawah ini. Tapi bisa dimasukin email saya di sini kan. Oh bisa, tergantung nanti kita hitung-hitungannya aja. Belum apa udah iklan mulu ini. Atau gini, kalau misalnya makin banyak orang Indonesia ke sini, ikut jadi saingan enggak buat barista yang sekarang ada? Seharusnya kalau bagi saya sih enggak ya. Malah bagusnya akhirnya ibaratnya saya merasa bahwa karena saya lama di sini, jadi saya kehilangan info-info yang dari Indonesia. Nah, kalau seandainya ada orang Indonesia lagi balik sini as barista, kan mereka bakal menemukan info baru dari sana gitu. Akhirnya dibawa ke sini, akhirnya teman-teman dapat semangat lagi yang baru. Mereka mau ngulik lagi yang baru. Itu sebenarnya kejadian akhir-akhir ini sih di sini. Saingannya sama negara mana? Barista Indonesia itu? Saingannya dari mana ya? Untuk pekerjaan sih mungkin Filipina ya. Filipina. Untuk pekerjaan, tapi untuk misalnya di kompetisi itu sebenarnya kita udah mulai banyak. Kayak ada salah satu orang Egypt yang saya pengen ngalahkan, guys. Orang Mesir. Orang Mesir gitu. Ada juga dari negara-negara kayak Afghanistan dan lain sebagainya. Tapi kenapa barista Indonesia tuh sering menang di kompetisi itu? Nyontek ya? Nyontek ya. Tapi nyontek tuh bagus dong. Nyontek maksudnya bagus, bukan berarti ini nyontek itu kan nyontek dari yang Copy the Master ya. Kenapa kok sering menang gitu kan agak aneh ya? Karena tim sih, Pak. Karena tim gimana? Tim. Jadi
Kita tuh biasanya ketika ada teman yang mau kompetisi, kita langsung ngebuat timnya. Tim itu apa? Coaching gitu. Ya, jadi ada tim coachingnya, ada tim yang bantuin mereka cari beans, ada yang tim buat ngebantuin mereka untuk ngerubah skripnya seperti apa, membentuk skrip. Skrip itu apa? Skrip. Jadi ketika kita kompetisi barista itu, kita nggak cuma sekedar ngejanjiin kopi bagus, tapi kita juga harus ada storytellingnya. Ada storytellingnya. Kita menceritakan tentang knowledge tentang kopinya, apa yang kita buat, apa yang kita twist mungkin sehingga kopi ini bisa lebih baik dan lain sebagainya. Contohnya deh, misalnya ini kopi nih, harusnya tadi bawa minuman kopi di sini. Gimana storytelling sebuah kopi itu? Apa menariknya itu, Pak? Misalnya kan udah pernah menang kan? Oke, ini keluarin jurusnya gimana? Enggak sih, sebenarnya kalau storytellingnya sih kita kayak kemarin kebetulan saya bawa kopi dari El Higueron, Kolombia. Di sana saya ngejelasin tentang bagaimana si kopi ini saya roasting di awal, approaching roastingnya seperti apa, terus dari roasting ke pembuatan itu berapa lama. Itu saya ngejelasin bahwa sebenarnya oksigen ini yang dulu orang berpikir itu jahat terhadap kopi, tapi bisa ngerubah kopi menjadi lebih baik. Jadi saya ngebuat perbedaan sedikit di mana biasanya espresso itu orang langsung, cuman saya ini espresso saya menuju lewatin aerator. Apa itu aerator? Aerator tuh jadi kayak apa ya? Kayak dia akan injek oksigen yang ada di sekeliling kopi untuk masuk kopi. Fungsinya itu untuk memecah rasa si kopinya. Jadi seharusnya kopinya misalnya lebih bitter rasanya, ini bisa keluar sweetness-nya kayak gitu. Jadi acidity-nya seharusnya sharp, dia bisa jadi lebih bright kayak gitu, Pak. Wah, canggih juga ya bahasanya ya. Pokoknya bikin rumit lah gitu. Iya, pokoknya rumit lah. Pokoknya intinya semakin rumit dan terlihat wow, mungkin bisa semakin tidak dipahami. Semakin bagus mungkin ya. Oh, itu kunci menang itu, jangan-jangan kayak gitu ya? Enggak juga sih, sebenarnya kunci menang kita. Ini mau yang serius nih. Serius dong, gimana bisa mulu. Enggak, jadi kunci menang itu kan sebenarnya di terutama barista competition. Karena saya lebih banyak di barista competition, juri itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada juri teknikal yang dimana dia ngecek kita bagaimana cara bikin kopi yang benar, supaya tidak ada ya salahnya lah. Sama 4 juri sensori, dia yang nyobain kopi kita. Nah, kunci kita menang tuh sebenarnya kita buat strategi di mana kita bisa mencuri nilai yang bagus dari setiap minuman ini. Ya kan? Kan kita mesti nyediain 12 cup. 12 cup 4 espresso, 4 milk beverage atau cappuccino, dan 4 signature beverage. Yang kita itu campur dengan yang lain. Nah, itu kita mesti tahu kira-kira yang besar itu di mana. Misalnya espresso. Ya kita bakal kuatin aja kopi apa espresso yang bisa, sehingga kita bisa dapat hints yang bagus gitu. Nah, terus udah gitu setelah espresso, biasa urutannya espresso signature beverage gitu. Jadi kita lihat gimana sih caranya supaya kita menemukan campuran A dan B sehingga rasanya jadi C gitu. Misalnya saya nyampur mango sama coconut, rasanya menjadi apricot seperti itu. Ini beneran itu? Itu beneran. Oh, Itu beneran. Nah, itu sebenarnya hal seperti itu yang kita coba godok bersama. Nah, setelah itu kita ngomongin masalah customer service-nya. Bagaimana supaya kita bisa engage sama juri, kita bisa ngebawa juri itu menuju ke apa yang di tema kita gitu, apa yang ini kita bawakan. Nah, setelah itu beres, baru kita ngomongin masalah teknikalnya. Nah, teknikal ini yang paling menurut saya paling krusial walaupun nilainya paling kecil. Nah, karena teknikal ini ada 2, jadi dia nggak akan ngelihat kesalahan kita ada di mana. Mulai dari tampingnya, apakah tamping kita misalnya tamping. Ketika kita memadatkan kopi, misalnya dari gini-gini itu. Ketika memadatkan kopi, apakah kita udah benar-benar sustain dengan yang lain sama tekniknya gitu, dan apakah kita berceceran misalnya kotor buatnya gitu. Nah, itu step-step yang itu yang setelah itu kita beresin. Baju nggak dipikirin baju. Baju yang penting ganteng lah ya. Yang penting mandi lah ya. Yang penting mandi ya. Sama pakai minyak wangi dikit lah biar kecium wangi. Terus nih tadi balik lagi ke peluang WNI ini yang bekerja sebagai barista di Arab Saudi atau di Timur Tengah pada umumnya. Apa saja yang harus disiapkan oleh teman-teman lah nanti yang nonton ini di Indonesia? Yang pasti sih yang paling penting tuh
coffee skillnya Hmm. itu masih penting. Kayak misalnya standar untuk di coffee shop mereka bisa kalibrasi, Ya. mereka tahu bikin latte art lah itu. Apa Simple. itu latte art lah? Ya bikin latte art. Oh latte art. Latte art. Oh latte art. Ya. Terus apa lagi ya? Bahasa mungkin ya. Bahasa yang paling penting. Bahasa apanya? Bahasa Inggris kan? Paling penting bahasa Inggris karena Bukan bahasa Arab. Kan di Arab nih. Sekarang semua orang udah bisa bahasa Inggris di Arab tuh masalahnya, Pak. Oh gitu. Jadi bahasa Inggris yang utama dan bahasa Arab mungkin tambahan. Tambahan. Bukan sebaliknya ya. Bahasa Inggris dulu nih yang penting ya. Ya, sepanjang jalan mungkin nanti berkarirnya mereka akan menemukan bahasa Arab yang tepat mungkin. Iya benar. Bahasa Arab yang sesuai dengan pergaulan ya. Pergaulan. Jadi kalau belajar di Indonesia kadang bahasa Arabnya bahasa Arab textbook gitu. Betul. Nggak kepake lah di sini. Iya, rada beda, Pak. Rada beda betul. Sama lagi tuh skill, terus bahasa, attitude yang paling penting. Oh attitude. Attitude itu apa? Attitude ya gimana caranya apa namanya? Ya itu customer service ke customer, bagaimana dia bisa service customer dengan baik gitu. Terus attitude sesama, saling menghormati. Kan karena di sini tuh permasalahan kita adalah multinasional ya. Oh gitu. Ya, jadi di satu coffee shop itu dari banyak negara gitu ya. Rata-rata negara, apalagi biasa kita yang pasti ketemu Philippines, mungkin dari Nepal atau mungkin teman-teman Pakistan, Bangladesh, India. Bosnya orang Saudi. Ya, bosnya orang Saudi. Mungkin juga nanti kita bisa ketemu sama orang yang lain yang tadi seperti orang dari Mesir atau dari Yordan, Libanon. Itu kan mereka mempunyai apa ya? Manner yang beda-beda gitu. Mereka punya budaya yang beda-beda. Nah, sebenarnya yang mesti kita siapin ya gimana caranya supaya kita adaptasi dengan mereka gitu. Oke, penting tuh ya. Itu paling penting. Ya benar, karena kita mungkin di Indonesia terbiasa dengan orang Indonesia semua, walaupun beda-beda suku, tapi kan ya mirip-mirip lah ya bahasanya. Tapi ini beda negara, lebih beda lagi, lebih beda lagi. Iya, bisa beda lagi. Ya. Terus kalau misalnya nih dia orang Indonesia ke sini, biasanya ini nggak, dulu pengalaman pertama kali ke Kuwait atau ke Saudi, homesick nggak? Atau tantangannya apa pertama kali ke sini nih? Tantangannya. Orang tuh kan takut loh. Wah ke Arab nih gimana nanti bakal ini bakal gini bakal gitu. Itu pengalaman Amir gimana Amir? Kalau homesick pastilah ya, setiap orang pasti. Tapi kan lo bikin home sendiri di sini kan? Iya, kayak kita mesti bikin home sendiri. Cari istri. Oh itu obat homesick ya? Cari istri itu obat homesick. Iya, sengaja kan ada yang ngerawat lah. Apa ya tantangannya salah satu ya tadi itu perbedaan budaya. Itu yang paling bikin kita stres juga. Apalagi aku di awal-awal kita nggak biasa bekerja sama orang dari India, kita nggak biasa Kenyan. Apalagi waktu pas dulu saya di Kuwait saya ketemu ada orang Albania, ada orang dari Greece juga, campur-campur di sana, Ukraine gitu. Wah, saya jadi bingung juga kan karena orang Albania tuh mereka keras-keras gitu, padahal sebenarnya waktu itu mereka baik gitu kan. Keras gimana? Apa kan mereka kan gaya tinggi banget badannya terus udah gitu kayak what you need. Kadang kan oh iya dia mau bantuin gitu. Kan kalau kita nggak tahu bisa berantem. Terus mungkin dari orang-orang dari Kenyans yang dia tinggi-tinggi kan? Tinggi-tinggi, badannya besar, hitam. Kan kadang kita serem juga gitu. Cuman Inggrisnya bagus loh orang Kenya. Bahasa Inggrisnya bagus. Mereka British. Oh mereka betul. Ya, mereka British. Nah itu permasalahannya. Kita kan biasa ngobrol bahasa Inggris kan yang dari film ya. Iya. Ketika ngobrol sama mereka juga apa gitu. Oh iya, berarti penting banget tadi bahasa ya. Bahasa penting, bahasa penting. Yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana kita bisa mengerti satu sama lain lah. Karena di bar itu maksudnya beda sama di kantor, mungkin kalau kita berantem bisa diem-dieman gitu, beda kan. Cuma di bar kan kita komunikasi itu penting gitu. Oh gitu, karena kerja tim kan ya sebetulnya. Satu tim sebenarnya kerja tim gitu kan. Nah, kalau misalnya sana kita nggak ada komunikasi, yang satu mau megang ada orderan, wah semua perebut-rebut satu tuh. Iya juga ya. Kan nggak mungkin kerjain sendiri semua kan. Nah, pasti kan kita juga ada butuh bantuan. Jadi memang harus ngobrol ya. Tapi tentu aja dong kalau misalnya lagi konflik sebel ada aja dong. Ada aja. Ya, sebenarnya kita mesti profesionalisme aja. Ya kalau misalnya mau berantem ya berantem di luar, jangan di bar gitu. Ya jangan berantem. Maksudnya kalau berantem diomongin baik-baik di luar, ke bar lagi senyum-senyum lagi gitu. Oh gitu. Oh jadi kalau misalnya kita lihat tuh di kafe tuh senyum-senyum tuh belum tentu mereka tuh ini ya akur-akur terus ya. Iya pasti ada lah namanya konflik dalam.
Nah, Gitu. terus tadi kita ngomongin tentang peluang WNI di sini. Kalau misalnya orang-orang yang tertarik nih nonton podcast ini, peluangnya dan pertumbuhan bisnis kopi di Saudi masih panjang atau memang udah jenuh nih? Pasti bakalan panjang. Terutama sekarang Saudi ini kan udah mulai berkembang ya. Mereka udah mulai mengadap dari budaya luar juga. Yeah. Mungkin next akan ada sesuatu hal lagi yang baru di Saudi ini, terutama di industri F&B, nggak cuma di kopi aja. Jadi ya kalau misal teman-teman dari Indonesia mereka pengen kesini ya kesini aja dulu. Kita nggak tahu ke depannya bisa jadi apa di sini. Gitu. Oke, terus demografi penduduk juga kan banyak orang muda kan di Saudi. Betul, kan? banyak orang muda. Dan mereka orang muda kesukaannya nongkrong-nongkrong ngopi gitu kan. Betul. Jadi makanya makin banyak terus nih yang peluang-peluang bisnis kopi khususnya coffee shop di Saudi ya. Betul. Benar itu ya. Betul. Kalau di Indonesia banyak juga kan sebenarnya, makanya banyak barista tuh di Indonesia. Sebenarnya banyak juga di Indonesia, apalagi kalau masalah banyak barista di Indonesia, mungkin karena barista tuh pekerjaan yang keren. Banyak orang yang bilang Indonesia barista tuh keren gitu. Di Indonesia udah jenuh belum sih pasar kopi atau barista itu? Bisnis kopi lah di Indonesia. Sejujurnya saya nggak tahu Pak, karena saya udah lama nggak melihat lagi yang secara langsung ya. Iya. Saya nggak berani ngomong udah jenuh atau belum. Soalnya di yang biasa juga udah tahun lalu lah ke Indonesia itu kan kedai kopi di mana-mana. Pasti. Yang dulu nggak ada tuh akhirnya jadi ada lah satu di jalan ini ada, bahkan sampai ke gang-gang juga kan Ya, ada betul, gitu kan. Ada film-film tentang kopi juga. Kesannya itu jadi kesannya inilah bagian dari budaya Indonesia lah ngopi itu. Jadi saya pikir ini nggak jauh beda lah sama Saudi. Cuma Saudi kelihatannya lebih mulainya lebih belakangan dibanding Indonesia. Iya, makanya saya bilang terlambat 4 tahun sampai 6 tahun gitu. di Saudi. Jadi kalau misalnya di Indonesia sudah lebih banyak barista, di Saudi baristanya nggak sebanyak di Indonesia. Nggak sebanyak di Indonesia, mereka masih start juga. Kayak ibaratnya kayak di Indonesia ketemu barista, mereka tuh udah tahu gitu loh fundamental barista seperti apa. Di sini tuh permasalahannya kadang mereka tuh nggak ngerti fundamental barista tuh seperti apa. Mereka cuma tahu mereka kerja sebagai barista, bikin kopi, nyetim susu, bikin espresso, bikin filter kopi, udah beres gitu. Cuman di Indonesia tuh kita ngobrol sama barista, mereka udah tahu apa sih yang mau diapakan nih kopi gitu. Seandainya kopi ini ada masalah, mereka udah tahu gitu loh. Kenapa orang Saudi tuh suka banget sama orang Indonesia. Orang nggak cuma Saudi tapi Middle East banyak yang suka main Indonesia. Karena mereka tuh mau ngulik gitu. Mereka mau ngecek kopi ini masalah. Ya? Iya, kreatif. Akhirnya mereka ada di adjust dikit atau mereka ngelakuin apa gitu. Oke. Dan orang Indonesia di sini menang lomba juga tadi yang kita obrolin ya. Jadi makin banyak terkenal reputasinya orang Indonesia. Insyaallah. Sip. Oke, Mir. Kira-kira jumlah barista Indonesia di Saudi ini berapa ya jumlahnya ya? Tersebar di banyak kota, mungkin sekitar 300 dari terakhir yang kita lihat di grup ya. Ya, kan ada grup WhatsApp-nya. Dari grup WhatsApp itu sekitar 300-an. 300-an itu seluruh Saudi Di atau seluruh cuma dirian Saudi, aja? Di seluruh Saudi. Saya ke Hafar Batin. Apa? Banyak juga. Iya, Hafar Batin itu kan itu jauh dari mana-mana ya. Ketemu orang Indonesia juga yang banyak. jadi barista di sana gitu. Iya. Di kota-kota terpencil itu ada aja orang Indonesia. Iya, cuma permasalahan dari kita sih emang kita harus perbaiki ya untuk pendataan lagi teman-teman yang ada di sini ya. Ya sebetulnya bagus itu, bukan cuma buat mereka saling kontak-kontakan, saling kasih tahu info tentang kerjaan, tapi juga untuk ini lapor diri. Lapor diri. Jadi kalau ada pelindungan, misalnya ada terjadi sesuatu yang emergency, kita bisa cepat tuh karena kita tahu orang itu di mana, nomor kontaknya di mana gitu. Jadi ya, kita juga kan ada paguyuban, ada kelompok barista itu harus gaul lah barista itu di sini WNI kan ya. Iya, siap. Benar. Terus nih ngomong-ngomong peluang-peluang ya WNI di Arab Saudi khususnya barista. Saudi ini kan mau ada event besar ya. Misalnya event-event seperti World Expo misalnya. World Expo Saudi akan jadi tuan rumah untuk World Expo 2030. Kemudian ada event bola seperti Piala Asia 2025 ya. 25. Terus Piala Dunia juga sudah dapat tuh bidding kemarin 2034 itu kan berarti makin banyak lagi tuh peluang-peluang untuk bisnis kopi dong, misalnya coffee shop, barista juga kan pasti makin banyak juga gitu. Pasti. Mau jadi ini loh, mau jadi tuan rumah untuk hajatan-hajatan internasional kan Saudi ini ya. Gimana tuh, bener nggak?
Pasti bakalan banyak lagi kebutuhan barista karena terlihat waktu pas kemarin Qatar yang Piala Dunia Nah, aja itu benar. itu teman-teman barista yang terserap ke sana itu udah banyak, mungkin ratusan, mulai dari yang barista standar barista, roaster, manager pun, Ya, betul. quality control, head of coffee, itu banyak banget dari Indonesia yang mereka pindah ke sana. Oke, dan ini Saudi berturut-turut banget loh tadi. Makanya Jadi setelah Piala Asia, nanti Piala Dunia itu dan nanti World Expo itu kan berarti terus di-maintain tuh kelihatan Saudi itu. Berarti ini peluang besar nih, jangan sampai lepas nih. Jangan sampai lepas ya. Dan orang Indonesia di sini menang lomba juga tadi yang kita obrolin ya. Jadi makin banyak terkenal reputasinya orang Indonesia. Sip. Nah, terus untuk kopinya tadi green bean-nya atau misalnya yang biji-biji kopi dari Indonesia. Itu ekspor ke Saudi ini gimana ininya? Caranya. Nah, kalau saya pribadi saya bukan eksportir atau importir ya, bukan trader juga. Insya Allah ada eksportir dari Indonesia yang akan berkunjung di Saudi. Oh, kapan? Dalam waktu dekat. Wah, kita ajak podcast aja kalau langsung. Gitu. Ya, kita ajak langsung podcast lagi ya. Ya benar ya. Betul. Nah, nanti kita kasih inilah kopi-kopinya kita dia jelasin kopinya, kita datang lagi ke studio ini. Sip ya, kalau gitu ya. Oke. Mir, ini rencana ke depan mau kayak gimana, Mir? Rencana ke depan ini mau lama di Saudi atau mau balik ke Indonesia? Kayaknya kalau untuk balik ke Indonesia belum ada. Atau pindah profesi? Pengennya pindah profesi. Mau jadi apa? Enggak, tetap di coffee industry, tetap pengennya di F&B industry atau coffee industry, cuman mau ngambil ranah yang lebih besar. Mungkin kayak ya next step jadi operational manager kah? Sekarang kan udah ini ya, udah enggak di barista lagi kan? Saya kan roaster. Ya. Tapi sekarang malah pengennya tuh nggak di producing tapi malah di kafenya gitu. Saya mau handling bisnis atau apa gitu. Malah pengennya seperti itu. Sip, mudah-mudahan lancar nih. Amin. Nah, ini terakhir nih. Ada pesan-pesan atau saran atau tips khususnya untuk teman-teman barista di Indonesia yang ingin masuk ke dalam pasar tenaga kerja di Arab Saudi, apa yang perlu dipersiapkan dan apa tips-tipsnya buat Amir? Situ, Mir. Coba. Tips-tipsnya sebenarnya yang paling penting itu jangan cuma sekedar di kopi aja. Jangan terlalu mengulik di kopi, tapi juga pelajarin tentang manajemennya. Karena permasalahan teman-teman di barista, mereka selalu stuck. Kenapa tetap di barista? Karena mereka nggak mau coba ngulik di manajemennya kah? Mereka nggak mau ngulik di entah apa. Karena sebenarnya industri kopi ini nggak cuma sekedar melulu tentang roaster barista, tapi luas banget, mulai dari hulu ke hilir ada. Bahkan di hilir pun mulai dari yang kita bikin kopi, kita cuman mungkin di sosial media tentang kopi, atau mungkin di manajemen kafe, atau megang brand atau apapun itu kan termasuk di industri kopi. Nah, kalau menurut saya sih pengennya teman-teman belajar lah kayak hal simple, menghitung bagaimana cara costing suatu produk, atau mungkin inventory suatu produk gitu. Atau mungkin development, atau mungkin apapun itu, sebenarnya itu yang paling penting. Setelah itu bahasa juga, karena banyak juga dari teman-teman kita ternyata bahasa Inggrisnya masih kurang baik. Itu diperbaiki lagi. Mungkin yang jago bahasa Arab itu lebih bagus lagi. Karena banyak teman juga yang bahasa Arabnya bagus, akhirnya mereka jenjang karirnya cepat. Oh gitu. Oh, ada nilai plus ya. Ada nilai plus karena kan bos lebih senang untuk berkomunikasi dengan dia pakai bahasa mereka, pakai mother tongue-nya. Mereka kan jadi mereka lebih bangga untuk itu. Gitu. Oke, jadi nggak cuma yang wajib aja nih urusan skill perkopian ya, tapi juga ada sunah-sunahnya tadi ya. Sunah-sunahnya. Iya kan? Tadi sunah-sunah ngurusin inventory, sosial media, bahasanya gimana gitu. Terus hospitality dan sebagainya gitu ya. Oke lah. Senang nih ngobrol-ngobrol sama Amir nih. Sip. Oke, kita perlu ini dulu nih, kita perlu udahan dulu. Nanti teman-teman yang mau bergabung menjadi barista di Arab Saudi, nanti kita atur waktunya, bisa melalui Amir juga loh gitu. Siap. Langsung di bawah ini email. Oke guys gitu. Oke, demikian podcast kita hari ini dengan Amir Rahim, barista di Arab Saudi. Buat teman-teman yang ingin mencoba untuk
bekerja di Arab Saudi. Kemarin kita sudah ada perawat, sekarang ada barista. Jangan takut untuk memulai, jangan takut untuk mencoba. Ayo kita makin banyak orang Indonesia di Arab Saudi yang bekerja sebagai profesional makin bagus. Saya pergi ke setiap kota tuh, ketemu aja ada barista yang sudah dipercayai kopinya oleh ownernya gitu. Itu mudah-mudahan semakin banyak lagi karena orang Indonesia reputasinya bagus, tingkat trustnya juga tinggi orang Saudi. Oke, kita mau profesi apa lagi nih next episode nih? Jangan lupa komen di bawah. Pengen menghadirkan siapa? Silahkan komen di bawah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.